Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Wiki. Halo, apa kabar Risa? Kabar yang luar biasa di awal bulan 1 Juli 2022 di mana excited gitu ya, menanti juga mungkin sejumlah rilis data makroekonomi kayak inflasi hari ini. Oke. Proyeksinya tuh semoga sih nggak naik, tapi proyeksinya naik katanya. Iya, oke. Dan semoga memang sesuai dengan yang diperkirakan ya, dan masih bisa di-manage lah untuk inflasinya di bulan Juni tahun 2022. Tapi ngomongin soal awal bulan, ini kita di awal bulan tapi di akhir pekan gitu ya. Mungkin sudah ada rencana yang akan Anda lakukan di akhir pekan nanti. Yang jelas apapun rencananya yang akan dibuat hari ini, kami berdua menemani Anda dengan berbagai informasi ekonomi, bisnis, dan juga pasar modal khas Power Breakfast, dan kita simak Power Breakfast selengkapnya. Oke, tadi kan ngomongin soal inflasi. Inflasi ini kan berpengaruh terhadap kebijakan dari sejumlah bank sentral, termasuk juga di Indonesia gitu ya. Dan Otoritas Jasa Keuangan pemirsa mencermati kondisi perbankan ini masih terjaga di tengah kerentanan ekonomi global. Ya, rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK pada akhir Juni menyebutkan fungsi intermediasi perbankan pada Mei tahun 2022 tercatat meningkat dengan kredit tumbuh 9,03% secara year on year, didorong peningkatan pada kredit UMKM dan retail. Mayoritas sektor utama kredit mencatatkan kenaikan dengan kenaikan terbesar pada sektor manufaktur sebesar 12,4% secara month to month dan sektor perdagangan 12,1% secara month to month. Sementara itu, dana pihak ketiga pada bulan Mei tahun 2022 mencatatkan pertumbuhan 9,93% secara year on year, didorong oleh kenaikan giro. Selain itu, nilai restrukturisasi kredit COVID-19 semakin mengecil di bulan Mei tahun ini, tercatat 596,25 triliun. Jumlah debitur restrukturisasi COVID-19 juga menurun dari 3,26 juta debitur pada April tahun 2022 menjadi 3,13 juta debitur pada Mei tahun 2022. Adapun likuiditas industri perbankan pada Mei 2022 masih berada pada level yang memadai. Hal tersebut terlihat dari rasio alat liquid atau non-core deposit dan juga alat liquid atau DPK masing-masing 137,14% dan 30,8%. Kondisi ini terjaga di atas ambang batas ketentuan masing-masing pada level 50% dan 10%. Dari sisi permodalan, lembaga jasa keuangan juga mencatatkan permodalan yang semakin membaik. Industri perbankan mencatatkan peningkatan KAR menjadi 24,74%. Ya, ini setidaknya menjadi berita baik begitu ya, karena bicara mengenai sebuah industri yang menjadi tulang punggung dari berbagai macam aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia itu adalah perbankan gitu. Ketika misalnya sektor ini terdistraksi dengan berbagai macam hal yang terkait dengan data-data ekonomi yang negatif begitu, ini kemudian akan memberikan dampak kepada sektor yang lain. Jadi kalau kita tahu bahwa sektor perbankan ini sehat-sehat saja dan juga baik-baik saja, ini jadi satu berita yang cukup baik lah. Oke, waktu 2 hari yang lalu kan kita sempat ngobrol bersama dengan Direktur Utama dari BNI gitu ya, ada Royke Tumilaar yang menyebutkan bahwa untuk tahun 2022 ini tampaknya sih masih akan lebih baik dibanding 2021. Ketidakpastian justru muncul di tahun depan 2023 Wiki. Ya, semoga perbankan kita tetap bisa menghadapinya dengan resilient. Betul gitu ya. sekali, dan permodalannya semakin kuat begitu ya untuk menghadapi apa yang kemudian diperkirakan terjadi tahun 2023.